Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Rahman, NPM 1817051030. Saya dari kelas A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab hasil dari ujian tengah semester yang sudah saya jawab soalnya. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan dari centralized data center dan distributed data center. Oke, centralized data center itu kelebihannya tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan. Jadi maksudnya itu di sini biaya operasional itu lebih tidak terlalu mahal. Terus yang kedua, maintenance-nya lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat saja. Jadi data centernya di satu tempat saja. Dan pengecekan dan juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah. Ya, di sini pengecekan lebih mudah karena di satu tempat titik saja, jadi sangat mudah. Kekurangannya di sini kapasitas harddisknya sangat harus besar, dan apabila server mengalami gangguan maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan, dan perbaikan server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Ya, karena update dari servernya mempengaruhi dari data centernya, jadi agak kurang maksimal. Dan distributed data center itu kelebihannya tidak bergantung pada server basis data pusat, karena basis data pusatnya dibagi-bagi ke tiap tempat, jadi tidak bergantung pada satu tempat. Akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Informasi dan juga data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Jadi akses untuk informasi di data centernya lebih mudah karena di satu tempat ada backup yang lain untuk data center di pusat yang lain. Kekurangannya, biaya implementasinya yang tinggi, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringannya yang cukup tinggi. Di sini kekurangannya, biayanya emang sangat tinggi karena perlu biaya yang sangat untuk distribusi datanya itu emang sangat mahal harganya, terutama di beda negara. Untuk datanya hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi seperti perbankan. Ya, di sini sudah terlihat karena perbankan itu memiliki cabang di berbagai negara. Jadi data centernya mereka terdistribusi. Oke, soal yang kedua, yang B, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Di sini virtualization dalam data center bisa dibuat melalui produk Cisco, VMware, dan Zephyr. Virtualization dalam data center itu bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan melakukan pengurangan jumlah server dalam bentuk fisik. Caranya dengan menciptakan mesin virtual dalam jumlah banyak yang ditempatkan beberapa host fisik menggunakan storage dan jaringan. Jadi dengan virtualization pada data center ini akan mengurangi jumlah data center yang dalam bentuk fisik dan diganti dengan data center yang berbentuk virtual. Jadi di sini sangat mudah dalam penanganan data centernya.
Itu kegunaannya. Nah, yang kedua, perbedaan. Sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Oke, persamaannya itu antara client server dan peer-to-peer adalah merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda dan dapat saling memindahkan serta mengirim file dari komputer satu dengan yang lain. Kalau perbedaannya, peer-to-peer itu setiap pengguna dapat terhubung ke jaringan. Penginstalan dan pemeliharaan yang dilakukan dengan cara yang mudah dan cepat. Tingkat keamanan rendah dibandingkan dengan jenis jaringan client server. Sedangkan client server, penyimpanan filenya terpusat, hanya pengguna yang dapat izin dari server yang dapat mengakses jaringan, dan penginstalan dan pemeliharaannya lumayan lebih rumit daripada peer-to-peer. Itu perbedaan dari peer-to-peer dan client server. Dan yang B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Perbedaan jadi komunikasi data sinkronus itu adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Jadi sinkronus itu komunikasinya langsung, gambarnya langsung terlihat jelas di komputer satu dengan komputer yang lain. Sedangkan komunikasi asinkronus itu mediasi komputer dan layanan daring yang terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara tertunda dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca dan menulis dokumen online melalui www World Wide Web. Di sini ada delay beberapa menit dari medianya seperti email atau forumnya. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Sini ada beberapa topologi jaringan yang bisa digunakan dalam distributed data process. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus ini menggunakan satu segmen atau kabel panjang backbone, yaitu yang menyambungkan semua host secara langsung. Jadi satu kabel panjang digunakan untuk menyambungkan ke semua host. Yang kedua, topologi ring, menghubungkan satu host ke host setelah dan sebelumnya. Jadi topologi ring ini jaringan datanya berbentuk lingkaran sambungannya. Yang ketiga, topologi star, yaitu menghubungkan semua kabel pada host ke satu titik utama. Titik ini biasanya menggunakan hub atau switch. Yang keempat, topologi extended star. Ini perkembangan dari topologi star. Memiliki beberapa titik yang terhubung ke satu titik utama. Selanjutnya, topologi hierarki dibuat mirip dengan topologi extended star. Di sini sistemnya dihubungkan ke komputer yang mengendalikan traffic pada topologi. Dan yang terakhir, topologi mesh, menghubungkan satu titik ke titik yang lainnya. Kondisinya di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antara node komputer. Dan selanjutnya 3B adalah cara kerja modem. Di sini adalah ilustrasi gambar dari cara kerja modem. Ya,
modem modem itu dapat mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Pada saat penyambungan komputer ke kabel telepon untuk dijadikan sebagai internet, maka komputer itu mengupload data atau mengirim data, kemudian data itu data yang pada bentuk digital. Kemudian modem akan mengubahnya menjadi analog dan dikirim ke kabel telepon. Kemudian dari sebelum data ini masuk ke jaringan telepon, maka modem akan mengubahnya kembali dalam bentuk dari analog menjadi digital. Begitu juga untuk proses mendownload, sama seperti itu juga. Oke, soal selanjutnya, peran keamanan dalam pemrosesan data terdistribusi. Perannya itu melindungi data dari kebocoran dan melindungi dari pengubahan dan interferensi data. Jadi di sini kerahasiaan data terjamin dan tidak sembarang orang yang dapat mengubah dan mengotak-atik data yang ada dalam pemrosesan data terdistribusi. Soal selanjutnya nomor 4. Apa yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Oke. Enkripsi itu adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Di sini pengetahuan khusus ini maksudnya ini seperti private key atau public key. Oke, private key itu kunci rahasia yang digunakan untuk mendeskripsi pesan atau menenkripsi pesan. Dan public key juga kunci publik yang dibagikan pengirimnya untuk mendeskripsi pesan. Di sini antara private key sama public key ini saling berkaitan. Karena sesuai dengan alur dari enkripsi, public key digunakan untuk mengenkripsi pesan, melindungi pesan yang dikirim. Kemudian penerima akan menerima public key yang dikirim dari pengirim dan mengubahnya menjadi private key agar orang lain yang tidak punya kuncinya tidak akan bisa membuka pesannya. Di sini ilustrasi dari enkripsi dalam mengenkripsi data dalam mengirim pesan. Pengirim mengirim pesan, kemudian dienkripsi menggunakan public key sehingga pesannya terenkripsi. Kemudian penerima menduplikat atau mendapatkan public key dari pengirim, kemudian diduplikat menjadi kunci private key, kemudian dideskripsi agar bisa dibaca oleh penerima. Jadi pengguna lain tidak akan bisa membuka enkripsi dari pesan ini apabila dia tidak mempunyai kunci private key atau public key yang bisa digunakan untuk membuka pesan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya jawab. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kalau Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.